illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita sama-sama limpahkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha mengatur, Zat Allah yang Maha mengetahui sekecil apapun masalah yang kita miliki, dan Zat Allah pula yang Maha tahu jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit. Dialah Allah yang memudahkan urusan yang rumit. Dan dialah Allah pula yang senantiasa memberikan kesembuhan dari setiap ujian sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah. Dengan kasih sayangnya Allah cukupkan kebutuhan dan keperluan kita beserta anak cucu keturunan kita. Dan dengan inayahnya Allah mampukan kita melalui masa-masa yang sulit. Allah mudahkan kita menyelesaikan masalah, dan Allah berikan kekuatan kepada kita menuntaskan setiap beban dan tanggung jawab hidup kita. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'innya, juga mudah-mudahan siapapun yang hadir di majelis ini, yang ada di majelis ini, layak dan pantas kelak mendapatkan syafaat yaumil jazaa wal hisab. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Kasiti beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kondang Jaya atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, tokoh desa kita, Lurah Hormat. Beliau sangat sering sekali ketemu di acara-acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, sehingga tidak asing lagi. Juga seluruh yang hadir di sini, para tokoh, para guru, ustadz dan ustazah, asatidz wal asatizah, kakak, orang tua, keluarga kami, saudara, sahabat semua yang hadir. Yang pertama, mudah-mudahan langkah pertama Allah angkat derajat kita. Langkah kedua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan langkah yang ketiga, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita melunasi hutang piutang kita. Agak beda ya aminnya. Curiga nih saya. Ini tuh ciri-ciri kalau aminnya udah kenceng begini berarti tertekan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, ketentraman, kelapangan dan kebahagiaan hidup manusia berbanding lurus dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin kita akan makin tenang. Makin yakin kita akan makin tentram, dan makin yakin kita akan makin bahagia. Tapi keyakinan tidak akan pernah mungkin muncul kecuali dengan dua hal. Pertama, ilmu semakin bertambah. Yang kedua, amal semakin bertambah. Seyogianya tambah usia, tambah tenang. Seyogianya tambah usia, tambah yakin. Karena panjangnya usia yang kita lalui menambahkan pengalaman, dari pengalaman itu melahirkan ketenangan. Oleh karenanya kita sangat butuh petunjuk dari Allah, dan sangat mustahil Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita tidak melalui rambu-rambu yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka keberadaan para nabi dan para rasul adalah memudahkan kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak ada contoh lalu bikin ngarang, repot kita ibadahnya.
Rasulullah lahir setelah seorang nabi yang berikutnya dianggap sebagai Tuhan. 300 tahun setelah wafatnya Isa alaihi salam, para pengikutnya menyelewengkan ajarannya sehingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Rasulullah lahir kepada kita untuk mengajarkan betapa pentingnya memposisikan kita sebagai makhluknya beribadah kepada Khalik. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa ini uswah hasanah ini penting? Karena pekerjaan yang paling rumit dalam kehidupan manusia adalah melakukan sesuatu yang belum ada contohnya. Ibu disuruh bikin kue, nggak ada contohnya, susah. Suruh bikin comro, nggak ada contohnya, susah. Maka pengarang itu hebat. Kita nggak tahu siapa pencipta comro pertama di dunia. Dia orang pinter itu. Kenapa oncom ada di jero? Karena semua itu butuh contoh. Segala sesuatu yang menyangkut kegiatan manusia kalau tidak ada contoh rumit, sulit. Maka Allah kasih kepada kita manusia yang sejenis dengan kita, seorang manusia yang memiliki al-a'radul basyariyah, memiliki sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kehidupan yang layak dan pantas disuruh tauladani karena mereka dari jenis yang sama. Rasulullah dari jenis yang sama. Hanya saja kenapa kita harus idharul mahabbah, mempertontonkan kecintaan kita kepada Rasulullah agar kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai. Kan di surga nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Suami istri yang saling mencintai di dunia akan dipertemukan di surga kelak. Makanya kenapa harus memantaskan diri menjadi penghuni surga, bangun surga di rumah dan membangun rumah di surga. Ciri-ciri penghuni surga apa? Jarang berantem. Karena kalau di dunia berantem, suami istri terus berantem, nanti masuk surga diusir sama tetangga surga. Ini kenapa ini tetangga saya kok berantem terus? Maka memantaskan diri di dunia ini pantas, layak untuk apa? Untuk cocok dan patut memasuki tempat yang sangat indah itu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihantarkanlah sosok manusia sempurna tapi tetap dari kalangan kita. Bukan Tuhan, bukan juga setengah Tuhan. Bukan Ruhul Kudus, tapi manusia seperti kita, memiliki sifat-sifat yang mirip dengan kita, memiliki rasa sedih, memiliki rasa gembira. Itulah baginda Rasulullah. Tapi jangan lupa, meskipun Rasulullah dari jenis yang sama, Rasulullah adalah manusia yang menjadi keunggulan di antara para nabi. Manusia mulia yang bukan hanya para malaikat yang memuji, tapi Allah juga memuji. Jika Allah dan malaikat saja memuji, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jika Allah adalah Khalik, malaikat adalah makhluk gaib yang dimuliakan oleh Allah, masih memuliakan, mengagungkan Rasulullah, apalagi ukuran kita yang bukan siapa-siapa, yang banyak dosa, yang banyak keinginannya. Mari kita kutip kalimat ini, sudah sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Innallaha, sesungguhnya Allah rahmatun. Sholawat dari Allah kepada Rasulullah disebut rahmat. Wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah magfiratun, yaitu permohonan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, du'aun. Jadi sholawat dari Allah disebut rahmat, sholawat dari malaikat disebut ampunan, permohonan ampunan, dan sholawat dari kita adalah berdoa. Maka kenapa para ulama itu ketika hendak berdoa selalu diawali dengan bersholawat kepada Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sadatina rasulillahi ajmain. Baru berdoa. Kenapa? Karena doa kita kepada Allah tidak akan pernah sampai ketika tidak disebutkan nama Rasulullah.
antara bumi dan langit. Ujug-ujug kita teh berdoa sama Allah teh, ya Allah, kabul doa hamba. Berikanlah kemampuan hamba melunasi hutang piutang nilainya sekian kepada si A, ingin lunas tanggal 31 Oktober 2021. Detil nggak doanya? Kurang detil abad coba doanya, tapi dia lupa tidak membaca sholawat, maka tidak akan dikabul. Apalagi cuma 24 jam lagi, pasti nggak dikabul. Maka sholawat ini menjadi penting. Kenapa sholawat menjadi penting? Mari kita lihat. Allah memanggil nabi-nabi di luar Rasulullah dengan kalimat langsung menyebut namanya. Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa jaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Kita-kita ini sebetulnya berasal dari surga, layaknya balik juga ke surga. Karena nenek moyang kita adalah penghuni surga tadinya. Saya nggak mau termasuk keturunan dari kera. Ada pelajaran apa tuh? Nenek moyang kita apa katanya? Iya, Darwinisme kan gitu ya. Teori Darwin itu nenek moyang kita kera. Nggak mau saya mah. Nenek moyang kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah di surga, menghuni surga, pernah bertatapan dengan Allah, pernah berdialog dengan Allah, dan pernah menjadikan satu sosok yang disuruh bersujud kepadanya. Usjudu li Adam fasajadu. Semua bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Cuman satu yang tidak bersujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Jadi nenek moyang kita adalah manusia pilihan di surga. Nenek moyang kita adalah penghuni surga, sehingga sangat pantas ketika kita bermimpi dan bercita-cita reunian di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Seistimewa-istimewanya Nabi Adam dan makhluknya pernah mencicipi nikmat dan lezatnya surga, tetap Allah memanggil Nabi Adam dengan namanya, ya Adam, uskun anta wa jaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Tapi sebuah kejadian yang membuat beliau bisa keluar dari surga bukan kesalahan Nabi Adam, Bu. Bukan karena Nabi Adam tertipu, bukan. Tapi karena iblis membawa nama-nama Allah, lalu dia percaya bahwa tidak mungkin Allah dibawa kalau dia tidak jujur. Ternyata Nabi Adam turutnya atau ikutnya kepada iblis bukan karena menghargai iblis, tapi iblis mengatasnamakan Allah. Jadi Adam tidak tertipu, Adam tidak tergelincir, Adam juga tidak digelincirkan oleh iblis, tapi Nabi Adam melihat Allahnya yang dibawa. Sehingga Nabi Adam harus menerima konsekuensinya. Berapa puluh tahun berpisah dengan istri tercintanya, yang tadinya disatukan di sebuah tempat yang maha sempurna, lalu dipisahkan antara masyrik dan maghrib. Maka beliau, Nabi Adam ini, tidak pernah menyalahkan takdir, apalagi gara-gara kamu. Enggak. Maka dalam rumah tangga ini kalau ada konflik, jangan menyalahkan pasangan. Karena enggak ada pasangan yang sempurna kecuali rokok. Suami istri itu saling melengkapi. Suami itu dikasih oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki lebih hebat, punya sifat-sifat tanggung jawab. Ingat, sifat baik yang dimiliki oleh laki-laki tidak cocok dimiliki oleh perempuan. Contoh, apa salah satu diantaranya? Tanggung jawab, pemberani, ini sikap baik yang dimiliki oleh laki-laki. Malam-malam ada pencuri masuk ke rumah, ketahuan sama suami, dikejar, langsung dikejar sampai mentok pencuri itu hebat, itu baik. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ketika sikap pemberani ini dimiliki oleh istri, malam-malam ada kuntilanak dikejar sama ibu, sampai kuntilanaknya nangis. Yang tadinya suka ketawa-ketiwi, kan kalau kuntilanak itu di sini senang, di sana senang ya. Tiba-tiba dikejar sama ibu malam-malam, itu jelek. Karena keberanian yang dimiliki oleh seorang suami tidak cocok oleh seorang istri. Istri terlalu berani, itu bahaya dalam rumah tangga. Berani pinjem uang,
Makanya kan sekarang surat yang paling berharga itu surat nikah. Betul tidak? Tapi sebaliknya sifat baik yang dimiliki oleh seorang perempuan tidak baik dimiliki oleh seorang laki-laki. Apa? Pertama, lemah lembut. Yang kedua, cerewet. Softwarenya dari sananya perempuan itu harus cerewet. 6.000 kosakata laki-laki per hari. Kebutuhan laki-laki ngomong setiap hari itu cuma 6.000 kata. Sementara kalau perempuan 70.000. Banyakan mana coba? Makanya kenapa hukum pernikahan tidak terletak pada seorang perempuan. Perempuan minta talak walaupun guling-gulingan pakai speaker minta ditalak, tidak jatuh talak. Lari-lari minta ditalak, nggak jatuh talak. Kenapa? Karena hukum pernikahan tidak terletak pada perempuan. Perempuan walaupun teriak-teriak ingin ditalak, tidak jatuh talak. Berbeda dengan laki-laki yang akalnya lebih dominan daripada hatinya. Maka bercanda saja itu bisa menjadi hukum. Kata istri, kata suami, mah nanti kalau masak kangkung yang gak enak jatuhlah talak 1. Ternyata karena istri ini tadinya adalah anak kesayangan papa, mami, gak bisa masak. Sekali masak nonton di Google, tutup YouTube, nonton di YouTube, misalnya tutorial masak kangkung. Ternyata begitu masak kangkung gagal dan tidak enak rasanya. Walaupun dia tidak mengulang kalimat-kalimat talak, jatuhlah talak. Karena tadi ada kalimat, jika kamu masak kangkung tidak enak, jatuhlah talak 1. Selesai. Itu laki-laki. Makanya kenapa kalau terjadi pertengkaran antara suami dan istri, lebih baik laki-laki itu adalah diam 1000 bahasa. Karena serba salah. Laki-laki itu serba salah, Bu. Ngomong salah, diem salah. Makanya udah mendingan bongkok ngomong aja. Oleh karenanya hukum ada di tangan laki-laki. Ketika akad nikah, perempuan itu tinggal di kamar juga sah nikahnya. Suami, saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan musolanya. Harus dengan musolahnya. Masa seperangkat alat sholat aja? Dibayar tunai. Ibu yang ditikahnya oleh calon suami tadi yang sedang akad dengan wali itu sedang selfie dan main TikTok, sah tuh nikahnya. Ibunya di kamar, ibunya lagi main TikTokan misalnya, pernikahan itu sah karena seorang laki-laki sudah akad dengan walinya. Jadi oleh karenanya kembali lagi kepada tadi, bahwa Allah menciptakan perbedaan karakter di laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk disatukan. Ada yang tegas, ada yang keras, ada yang kuat, ada yang tanggung jawab, lalu ada yang cerewet, ada yang lemah lembut. Kenapa cerewet? Karena seorang ibu adalah manusia pertama yang akan mengajarkan berbicara kepada anaknya. Nggak kebayang kalau ibunya sama seperti ayahnya, nggak bisa ngomong. Kicep ayo lagi capluk. Kira-kira anaknya bisa ngomong nggak? Ayahnya jarang ngomong. Udah jarang ngomong, pagi berangkat ke tempat kerja sebelum anaknya bangun, pulang kerja setelah anaknya tidur, ketemu setahun sekali pas lebaran. Kapan ngomongnya? Makanya perempuan dibikin oleh Allah, disetting oleh Allah banyak bicara, banyak kata-katanya. Dan jika perempuan ini sehari-harinya tidak bisa ngomong dan tidak bisa menerima curhat, suaminya tidak mau mendengar curhat, orang tuanya tidak mendengar curhat, dia juga jarang curhat kepada Allah, maka dia akan mencari tempat yang enak dan nyaman untuk curhat. Ini bahaya. Maka lebih baik seorang suami menyimpan bahunya lebih kuat untuk mendengar keluh kesah istrinya, walaupun kita tetap molohok. Karena serba dibahas kan? Gak apa-apa, dengerin aja. Sok sambil nunutan ya. Pokoknya dengerin. Kenapa? Karena kalau tidak ngomong pusing. Kalau perempuan punya emosi tidak dikeluarkan, dia menyimpan dendamnya di dalam hati, dongkol, dengki, dendam tersimpan di dalam dadanya, maka dia akan bermutasi menjadi sel-sel kanker. Nauzubillahi min.
Itu disebut dengan sampah emosi. Apa sampah emosi? Itu adalah dongkol, menahan rasa pusing, menahan rasa marah, menahan rasa kecewa, menahan rasa tidak suka kepada seseorang, disimpan. Punten, kotoran tubuh kita kalau tidak dibuang bahaya tidak? Allah itu maha suci, maha rahman ya. Kotoran di perut kita didesain sedemikian rupa tidak menimbulkan bau, dibawa kemana-mana. Kulit perut juga tidak dibikin dengan kulit yang transparan. Kebayang nggak kalau kulit perut transparan? Jijik atau ya? Kotoran di dalam perut saja kalau tidak dibuang itu bisa bikin masalah untuk kesehatan kita, apalagi sampah emosi. Maka ibu kepada anak perempuan, suami kepada istrinya, hati-hati. Keluarkanlah semua kemampuan untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima curhatan dan keluh kesah anak perempuan atau seorang istri. Kenapa? Karena tadi kebutuhan ngomongnya banyak. Kalau dia tidak ngomong ke kita, maka dia akan ngomong ke orang lain. Sebelum tidur, ya soklah ngebahas. Gak usah tegang terus, sekali ngebahas cicilan, sekali meeting sekali meeting hutang kan, waduh, udah yang ringan-ringan aja. Karena kalau suami istri sudah menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka dia tidak akan tertarik dengan kebahagiaan di luar rumah tangga. Perempuan bagi seorang suami itu adalah hiburan, betul tidak? Jadi ibu tolong senyumnya jangan dilihat tanggal. Jadi senyumlah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30. Jangan menunggu tanggal muda. Kenapa? Karena senyuman istri, sambutan istri di rumah itu bisa menghilangkan kepenatan tempat kerjanya atau ketika berada di luar sana. Maka cari kebahagiaan di rumah. Nikmati sesuatu yang halal supaya tidak tertarik dengan yang haram. Hidup dalam kenikmatan, dalam ketaatan, akan hilang keinginan untuk menikmati kemaksiatan dalam hidup ini. Kembali kepada tadi, Allah memanggil Nabi Adam dengan kalimat nama, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Yang kedua, Allah manggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubassiruka, sesungguhnya kami berikan kabar gembira, bigulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang ditakdirkan oleh Allah diuji dengan terlambatnya memiliki keturunan. Karena terlambat memiliki keturunan, maka Nabi Zakaria berinisiatif. Apa inisiatifnya? Mungut seorang perempuan, anak perempuan suci, putri dari Imran. Dalam Al-Quran disebut Ali Imran. Dipungutlah anak ini, maka mungkin adopsi kalau bahasa kita kan. Di Sunda namanya mancing. Mancing anak dengan anak, mancing ikan dengan ikan, mancing duit dengan duit, kan gitu ya. Ini mancingan. Dipancinglah, diambillah, diadopsilah seorang perempuan suci bernama Maryam. Siapa Maryam? Maryam adalah putri kesayangan Imran. Disimpan di mihrab. Maryam adalah perempuan suci yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Lalu Allah takdirkan dari rahim Maryam ini lahirlah seorang nabi bernama Isa alaihi salam. Pada saat yang berdekatan ternyata istri Nabi Zakaria juga, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah beruban, walaupun usianya sudah cukup tua, ternyata dikehendaki oleh Allah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Jadi di masa Zakaria ini ada 3 nabi. Pertama Nabi Zakaria, yang kedua Nabi Isa alaihi salam, yang ketiga adalah Nabi Yahya. Satu zaman 3 nabi. Masih keluarga. Nah Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah, Rabbi la tadarni, wahai Allah, wahai Rabbku, jangan kau biarkan hidupku menyendiri. Itu ya, berdoa kepada Allah, maka Allah jawab.
ya Zakaria inna nubassiruka bigulamin ismuhu Yahya. Sungguh aku memberikan kabar kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Gulam itu anak laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Zakaria dipanggil oleh Allah dengan kalimat nama. Lalu Allah manggil, mengangkat nabi. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul. Allah memanggil Nabi Yahya begini, ya Yahya hudil kitab bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan, karena pewaris dari para nabi. Coba ibu perhatikan, Allah memanggil nabi-nabi di luar Rasulullah selalu memanggil nama. Yusuf, Ibrahim. Contoh dalam surat apa yang suhubi Ibrahim wa Musa, begitu kan? Ibrahim dipanggil Ibrahim, Musa dipanggil Musa. Bagaimana Allah memanggil Rasulullah? Kalimat yang digunakan oleh Allah untuk memanggil Rasulullah adalah ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Tidak ya ayyuha Muhammad, tidak ya Muhammad, tidak ya Zakaria seperti ya Muhammad, enggak, tapi ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Qul li azwajika, sampaikan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan perempuan-perempuan orang mukmin, yudnina alaina min jalabihinna, hendaklah menjulurkan jilbabnya. Ini dalil menggunakan jilbab. Yang digunakan oleh Allah kepada Rasulullah adalah ya nabi, ya ayyuhan nabi. Atau dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Siapa lagi? Yasin. Itu Rasulullah. Kalau salawat kita salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala Habibillah, Habibillah. Allah manggil Rasulullah dengan Yasin. Maka surat Yasin ini adalah menceritakan tentang sebahagian kisah Rasulullah. Salah satu di antaranya apa? Salah satu di antaranya ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh para pemuda yang dikumpulkan di Darun Nadwa, dipimpin oleh Abu Lahab untuk membunuh Rasulullah, memasuki rumahnya, di pagar betis rumah Rasulullah disiapkan pemuda yang siap membunuh. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, aku dapat salam dari Allah. Bacalah ayat wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghsaynahum fahum la yub. Yang suka baca surat Yasin pasti hafal ini. Wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghsaynahum fahum. Allah jadikan dinding. Dibaca ayat ini, lalu Rasulullah melewati rumah itu dan Allah bikin dinding di antara mereka. Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq keluar dari rumahnya aman tanpa kelihatan oleh para pemuda yang siap membunuh. Yasin. Mengambil debu dilemparkan kepada pemuda, pemuda tidak melihat sosok Rasulullah. Ustadz, bisa enggak kalimat ini kalau saya baca pas ada yang nagih? Datang ke rumah, waja'na mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Kalau Rasulullah ngambil debu, kita malah ngambil batu. Wah, itu mas kak seter atau ya. Artinya apa? Artinya
ada sebuah keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah. Nanti bahas kenapa Rasulullah begitu istimewa. Kenapa Rasulullah memiliki fasilitas syafaat untuk umatnya. Sementara nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan syafaat untuk umatnya. Nanti akan terbuka betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Nabi Zakaria dipanggil oleh Allah dengan sebutan nama ya Zakaria. Sementara Rasulullah disebut pujian ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, yasin, toha. Kan toha itu juga kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, toha. Itu kalau wasol ya, bukan mitoha. Karena cara baca tajwidnya begitu. Kalau disambung maka mimnya harus dikasrahkan. Bismillahirrahmanirrahim, toha. Toha itu kepada Rasulullah. Terus apa lagi tadi sama teman-teman rekan-rekan yang hadroh diucapkan pada saat Rasulullah hendak pindah dari kota Mekah ke Madinah, ke Yasrib waktu itu namanya. Di perbatasan Madinah sudah kumpul sahabat Ansor. Pada saat sahabat Ansor melihat dari kejauhan rombongan Rasulullah, maka disambutlah Rasulullah dengan Tala'al badru alaina min sanil yatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Siapa ini yang menyebutkan? Sahabat Ansor. Maka para ulama-ulama kita tidak pernah menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah ucapan Rasulullah yang digunakan oleh Rasulullah untuk membaca sholawat kepadanya. Tapi para ulama kita mengajarkan sebuah etika, adab namanya. Karena adab di atas ilmu. Ditambahkanlah oleh para ulama kita Sayyidina. Terjadi perbedaan apakah kalimat Sayyidina ini bisa digunakan di dalam sholat atau tidak. Tapi kalimat Sayyidina ini adalah merujuk kepada betapa Allah saja tidak pernah memanggil Rasulullah dengan kata-kata Muhammad secara langsung. Makanya banyak di antara kita yang seperti tadi marhaba ya nurul aini tidak menyebut Rasulullah padahal itu kepada Rasulullah. Marhaba ya nurul aini, selamat datang wahai dua cahaya mataku. Marhaba jadal Husaini, selamat datang wahai kakeknya Husain. Jadi yang dipanggil begitu. Kalau kepada Rasulullah tidak pernah menyebut nama. Marhaba ya nurul aini tidak menyebutkan nama. Tola'al badru alaina tidak menyebutkan nama. Rasulullah dipanggil istrinya juga ya Rasulullah. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah. Jadi suami istri jangan panggil nama, anak jangan panggil nama kesayangan. Ujang pinter walaupun bodoh misalnya, nggak apa-apa, pinter aja. Nah soleh kan gitu ya. Istri ya sesekali lah istri dipuji, mama menit cantik, hari ini beda ya, cantik pokoknya mah. Tapi jangan diujungin, tapi bohong, itu menyakitkan. Saling memuji itu adalah kebiasaan orang terpuji. Orang yang beriman belum apa-apa sudah memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Belum apa-apa sudah muji kepada Allah. Karena kita memang seharusnya memuji Allah. Selain daripada memuji Allah, kita juga memuji makhluknya. Memuji Rasulullah, memuji para sahabat, memuji orang-orang yang berhubungan dengan kita, dekat dengan kita, orang tua kita. Maka panggillah seseorang itu dipanggil dengan nama kesayangan. Suami manggil istrinya bolehlah, mamah boleh. Siapa lagi? Bidadari. Di WA itu jangan tulis nama, udah bidadari surga. Siapa tahu jadi doa. Setelah ditulis bidadari surga diperlihatkan ke istri, besok dijamin masaknya enak tuh. Suatu saat, ini kisah nyata.
Suatu saat ada seorang laki-laki seperti biasa, ya, seperti biasa dia punya handphone, sudah umum lah sekarang. Anaknya ke pasar. Tiba-tiba beliau itu, si suaminya ini lagi masuk ke kamar mandi, telepon berdering. Begitu telepon berdering diambil oleh oleh istrinya. Diambil, diangkat, begitu diangkat kaget. Ternyata yang nelpon itu tulisannya bidadari. Bidadari, kaget. Dia merah padam mukanya, cemburunya luar biasa. Rumah tangga sudah 15 tahun, baru kali ini dia menemukan ada seseorang yang nelpon ke handphone suaminya, tapi oleh suaminya ditulis bidadari. Dia sudah, wah, biasa. Perempuan itu kalau lagi emosi pokoknya mah pendek pikirannya, minta diantarkan. Udah, pulangkan aku pada ibuku atau ayahku. Jadi ingat niati ya Pak ya. Yang usianya 40 tahun pasti kenal ya. Dipulangkanlah. Pak, Bu, kenapa setelah pasca jatuh talak, dalam Islam itu ada namanya masa iddah. Berapa waktu masa iddah? Kurang lebih sekitar 3 bulan atau 3 kali sucian, atau kurang lebih sekitar 100 hari. Kenapa 100 hari? Supaya suami istri kalau terjadi perceraian ada merenung dulu. Ternyata hidup teh kalau sendiri teh nggak enak. Apalagi laki-laki itu waktu kecil dia butuh kasih sayang ibunya, setelah tua dia butuh kasih sayang istrinya. Karena yang mau dan siap merawat kita di usia tua cuman istri. Orang lain mah udah nggak sukain, udah expire. Udah mulai ngadat, turun mesin. Apalagi dompetnya makin menipis. Jadi laki-laki itu waktu kecil dia butuh support daripada ibunya. Waktu usia dewasa dan tua dia butuh pendamping bernama istrinya. Suatu saat pindah pulang. Makanya Bu, jangan kalau terjadi perceraian, pertengkaran jangan langsung meninggalkan rumah. Ini bahaya. Namanya nusuj ini. Ini termasuk problem yang berat, meninggalkan rumah, apalagi meninggalkan suami dan anak-anak. Ceritanya, pergilah si istri itu. Lalu ternyata istri kesepian, suami kesepian. Kan suami itu sangat bergantung ke istri. Boro-boro mau ngurus rumah tangga, mau bikin kopi aja butuh istrinya. Mah, ini ayah lagi di dapur, mau bikin kopi, di mana sih gulanya? Tuh di dapur ya. Iya, yang mana? Itu yang ada tulisan ini garam. Kok tulisan ini garam mah? Iya, supaya nggak kebaca sama semut. Tuh ya. Mama sekarang di mana? Di rumah. Emangnya kenapa? Balik atuh mah, ayah kesepian. Di rumah nggak ada selimut berhamok. Selimut apa itu? Wah, ini mah usia dewasa ya. Pulang atau mah? Enggak. Mama udah terlalu sakit hati. Ayah kemarin bilang jelek. Kan perempuan mah dibilang jelek sakit hati. Padahal iya. Udah mau pulang atau mah? Sekarang ayah di mana? Di dapur. Jalan mah ayah ke dapur. Mau apa? Ambil tuh gelas atau piring. Dia ambil gelas dan piring. Coba lemparkan, dilempar. Sudah mah dilemparkan. Seperti itulah hatiku ayah. Kata si suaminya, tapi mah ini piringnya piring plastik mah, nggak pecah. Yaudah balik lagi. Makanya kalau ada konflik, kalau orang Sunda bilang, jangan meninggalkan rumah dan biasakan untuk laki-laki diam 1000 bahasa, untuk perempuan diam di rumah, jangan kemana-mana, apalagi diumbar masalahnya di medsos. Karena sebahagian orang yang suka akan bertepuk tangan dan orang yang tidak suka akan ikut menderita. Siapa yang paling menderita? Orang tua kita. Untung orang tuanya tidak punya akun Facebook. Coba kalau punya, bahaya. Itu bisa jadi doa. Kembali lagi kepada tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat istimewa. Memanggil istri pun dengan ya Humairah. Maka sekali-kali pujian adalah nutrisi jiwa seorang perempuan. Maka biasakanlah ada sebuah aktivitas yang menghargai, memuji, dan memeluk istri.
Kenapa harus dipeluk? Karena pelukan ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya adalah memenuhi kebutuhan jiwa. Nyaman sekali. Sesekali dipeluk dari belakang dan dibisikin ke telinganya, "Mah, udah ditransfer." Wah, berbunga-bunga itu. Kembali kepada tadi ya Bu ya, yang pujian tadi. Begitu si ayah, begitu si suami, si istrinya itu melihat ini bidadari, siapa ini? Diketok kamar mandinya, tok tok, cepat ayah keluar. Tunggu mah, sebentar lagi, cepat, dengan nada yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Karena perempuan itu bisa bertahan hidup dengan kesulitan ekonomi, tapi dia tidak akan mampu bertahan lama dengan kecemburuannya. Maka hilangkan foto-foto perempuan di galeri handphone suami, kecuali perempuan itu adalah anaknya dan ibunya. Masa dibuang juga? Jangan ada foto-foto artis, karena nggak ada hubungan. Lagian artisnya juga nggak mungkin suka sama kita. Udah buang aja. Takut jadi fitnah itu. Setelah diketuk dikeluar, ada apa mah? Tolong jelaskan. Ini siapa yang kamu tulis bidadari di handphonemu? Si suami itu tersenyum. "Mah, coba angkat, itu siapa yang nelpon?" Enggak mau angkat. Tolong jelaskan dulu, ini yang disebut bidadari siapa? Begini aja. Sekarang mama boleh nanya, tapi tolong angkat dulu. Begitu diangkat, saya angkat ya. Si suami, si istri ini sudah siap-siap mau mencaci maki di ujung sana. Pasti ini perempuan pelakor. Pelakor apa sih? Ya, pelakor Jawa Barat. Pelakor, Pak, dia udah menyiapkan kekuatannya untuk mencaci, memaki dan memuntahkan semua rasa gelisahnya. Diangkatlah. Begitu diangkat di ujung telepon itu, "Assalamualaikum, Mah." Kamu siapa? "Ini Teteh." "Teteh siapa?" "Tadi disuruh belanja sama Mama ke pasar." "Terus kenapa pakai handphone Mama?" "Iya, karena handphone Teteh nggak kebawa, lowbat." Rupanya dia itu adalah anaknya dan anaknya bawa telepon ibunya. Berarti yang muncul adalah telepon ibunya. "Terus ini telepon siapa?" "Teh, ini telepon Mama. Kan tadi yang punya Teteh lagi dicas. Jadi dibawa telepon Mama. Jadi ini kamu yang telepon Teteh?" "Iya." Si suaminya sambil disuruh dia tersenyum-senyum. "Mah, siapa tadi yang telepon?" "Iya, si kakak, si Teteh." "Terus berarti itu handphone siapa?" "Handphone Mama." "Berarti yang disebut bidadari oleh ayah siapa?" Mukanya merah tapi tersenyum malu, dan tahu setelah itu apa? Ternyata suami itu jauh lebih berkah hidupnya, karena setelah diketahui pujian itu, istrinya senantiasa bangun tengah malam mendoakan suaminya. Apa salahnya memuji istri? Daripada orang lain yang memuji sakit hati. Mau security memuji istri? Mau orang lain yang memuji, atau teman sekolahnya yang memuji? Apa susahnya bilang cantik gitu ya? Walaupun sudah keriput sih sebetulnya aslinya, nggak apa-apalah, obatan hati. Tapi ini adalah seni berkomunikasi. Manusia termulia bernama Muhammad bin Abdullah memanggil istrinya, "Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan." Istri itu kalau kemerah-merahan, di sini misalnya merah, kuning, hijau, kelabu, oh gitu, bengep atau ya. Pokoknya kalau dangdan, pokoknya nyenengin aja. Dilihat itu kan salah satu ciri-ciri perempuan yang soleh itu kalau dilihat menyenangkan, menggemaskan, bukan dilihat memusingkan. Jangan sampai lihat istri ingat cicilan, karena nanda tangannya berdua gitu ya. Jadi begitu lihat wajahnya sejuk, begitu lihat wajahnya tenang. Kenapa? Karena suami itu hiburannya istri. Kalau melihat wajahnya tidak terhibur, terus mau siapa? Wajah siapa yang bisa menenangkan? Mau wajah kuntilanak? Oleh karenanya para ibu atau para suami,
Di saat usia yang sudah tidak muda lagi, di mana rumah tangga adalah ibadah yang paling lama dan paling besar pahalanya, maka jangan lupa ujiannya juga paling banyak. Ujiannya juga paling kompleks, ujiannya juga paling lengkap. Dari mulai akad nikah sampai nanti dipertemukan oleh Allah di surga, tidak pernah henti-hentinya ujian menimpa rumah tangga seseorang. Kenapa? Karena ibadah yang paling banyak dalam pernikahan. Boleh jadi manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena sodakoh kepada istrinya, kepada anaknya, dan menjaga hati dan perasaannya. Kenapa? Melalui kasih sayangnya suami dan istri itu dihimpun oleh Allah dalam kasih sayang. Amin ya robbal alamin. Banyak Pak kisah pernikahan yang ini saya baru ditinggal oleh seorang paman. Paman ini begini waktu hidupnya, kalau saya lebaran silaturahmi selalu bercanda begini ke istrinya. Ma, nanti kalau kita ditakdirkan wafat, ayah dulu ya, jangan mama dulu. Jika mama yang dulu, maka ayah yang akan mengikuti. Itu bahasa sehari-hari, saling bercanda. Percaya tidak percaya, ternyata wafat dari kedua pasangan ini, suami istri ini, paman saya dan bibi, itu hanya selang beberapa hari. Meninggal dan berikutnya meninggal. Jadi wallahu alam bimuradi. Banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita seperti itu, saling mengikuti. Tapi nanti sepulang dari tempat ini jangan janjian, mah mau ayah dulu atau mamah dulu. Nggak boleh. Kalau mau cepat, ayah punya obatnya mah. Oh, itu mau ngeracun atuh. Jadi artinya apa? Artinya rumah tangga yang hebat itu adalah visioner. Bukan hanya di dunia kita ingin dipertemukan, tapi di akhirat kelak. Bukan hanya di dunia kita saling berkasih sayang, tapi di akhirat menjadi saksi kebaikan antara satu sama lain. Setiap suapan makanan yang masuk ke dalam perutnya lalu menjadi tenaga, lalu bisa sholat berjamaah, ada andil istri di dalam ibadah tersebut. Setiap aktivitasnya berkaitan dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tadi kisah Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah. Sehingga kenapa salah satu rukun khutbah adalah bersolawat, salah satu rukun sholat adalah bersolawat. Dalam tahiyat kita adalah salah satu rukunnya membaca solawat kepada Rasulullah. Jika Allah saja memperlakukan begitu mulia dan begitu agungnya kepada Rasulullah, maka idharul mahabbah, memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah memperlihatkan min taqwal qulub, bagian dari ketakwaan hati kita. Ibu saja ketika memperlihatkan kecintaan kepada anak, dibelikanlah sesuatu yang paling disukai oleh anak. Suami untuk memperlihatkan kecintaan kepada istrinya, dibelikanlah sesuatu yang sangat berharga, misalnya di hari ulang tahun pernikahannya atau sebagainya. Apalagi ini kita bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang berpeluang memberikan syafaat kepada kita. Lalu kenapa Rasulullah itu mendapatkan syafaat dari Allah? Pertama, Pak, nabi-nabi terdahulu jika sudah jengkel melihat umatnya, maka beliau mengambil doa mustajabnya untuk menghancurkan umatnya yang membangkang. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun berdakwah, pengikutnya tidak sampai 500 orang, di bawah 400. Setelah di puncak kesabarannya, Nabi Nuh meminta kepada Allah menurunkan azab. Apa yang terjadi? Ternyata Allah menurunkan azab itu. Menurunkannya tidak tanggung-tanggung, tenggelam setengah dari planet bumi ini dengan banjir yang menimpa kepada umatnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan para pengikutnya melalui bahtera yang diciptakan sebelumnya. Nabi Nuh tidak tahu kenapa Allah memberikan perintah bikin bahtera. Kenapa Allah bikin perintah untuk bikin perahu? Ternyata Allah merespon doa Nabi Nuh untuk menenggelamkan semua umatnya yang tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Doanya yang populer dengan doa yang sering kita bacakan, Rabbis rahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli.
dalam keheningan malam Nabi Musa pernah minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan Fir'aun. Allah kabul doa Nabi Musa dan akhirnya Fir'aun yang gagah berani yang pernah mengaku menjadi Tuhan itu tenggelam di Lautan Merah. Langsung wafat dengan doanya Nabi Musa. Nabi Ibrahim pasca dilemparkannya ke api yang sangat membara dan Allah tetap selamatkan dengan memerintahkan api supaya dingin kepada Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardata wa salaman ila Ibrahim. Wahai api adalah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Kedinginan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Apa yang terjadi? Tetap Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Raja Namrud yang zalim itu ditenggelamkan dan diwafatkan. Akhirnya Allah hantarkan pasukan nyamuk yang membunuh Raja Namrud. Raja yang luar biasa mati digigit nyamuk, kan gak keren? Fir'aun yang begitu gagah berani memiliki kemampuan menciptakan piramid yang sampai saat ini enggak hancur, matinya juga gak keren, tilelep. Kenapa? Tilelep kalau orang Garut mah bilang tikunclung. Tikunclung di lautan. Kan gak keren ya? Semua nabi-nabi termasuk Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berdakwah di sebuah wilayah membangkang umatnya minta kepada Allah, bernegosiasi kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak kerasan berdakwah di tempat ini, mohon tempatkan di tempat yang lebih layak dan lebih bagus, ditempatkan. Lalu berangkatlah dari tempat itu, lalu di tengah lautan ditegur oleh Allah. Yang punya hidayah itu Allah. Nabi hanya bekerja untuk menyampaikan risalah. Nabi Yunus mengetahui kesalahan dan kekeliruan, lalu tenggelam dalam taubatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Setelah diselamatkan oleh Allah, Nabi Yunus balik lagi ke tempat medan dakwahnya. Ternyata Allah sudah porak-porandakan. Sekali lagi diijabah doanya, hancur umatnya yang membangkang. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah melawan orang-orang yang mencaci dirinya. Ketika Abu Lahab memuncak permusuhannya, ketika Umar bin Khattab memuncak permusuhannya kepada Rasulullah, Rasulullah hanya mendoakan begini, ya Allah berikanlah hidayah kepada Umar bin Khattab atau Abu Lahab. Malah didoakan. Rasulullah itu tidak pernah minta kehancuran untuk musuh-musuhnya. Sebelum hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, Rasulullah pernah hijrah ke kota Taif. Apa yang terjadi di Taif? Bukan disambut, malah disambit, dilempari sampai berurai darah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai makhluk bernama malaikat yang tidak pernah marah pun tersinggung. Malaikat ini datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau berkehendak membalas keburukan dan kezaliman orang-orang Taif ini, maka aku siap menghancurkan dan menenggelamkan bangsa Taif ini dengan gunung ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku malu kepada Allah diutus untuk bukan untuk menebar bencana, tapi untuk rahmatan lil alamin. Malah berdoa begini, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Taif sekarang menjadi 3 kota besar setelah Mekah, Madinah dan Taif. Jadi Rasulullah itu melawan orang yang memusuhinya dengan doa terbaik. Ibu, kan doa yang mustajab itu salah satu diantaranya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang dizolimi, kan doanya mustajab. Ibu disakiti terus berdoa kepada Allah, ijabah. Cuman sayang kita mah kalau ada doa ijabah mendoakan orang lain untuk keburukan, rugi kita. Pulang dari tempat ini sendal kita hilang. Sendal kan biasa gitu ya. Sendal kita enggak apa-apalah sendal hilang di masjid, menandakan bahwa sendal pernah ke masjid. Daripada hilang di mall. Sendal ibu hilang, sendal bapak hilang. Karena marah sendalnya diambil atau ada yang mencuri, merasa terzalimi, berdoa kepada Allah begini, ya Allah siapapun yang mengambil sendal saya semoga sing tabrakan. Kira-kira yang zalim yang mencuri atau yang berdoa? Yang berdoa. Karena tidak sebanding dosa dengan doa. Nah orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Cuman sayang kita kalau dizalimi itu mendoakannya yang buruk-buruk. Ada orang yang memfitnah kita,
mencaci maki kita, menjelekan kita, lalu kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan hamba untuk melunasi hutang piutang. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Tapi bagus doanya. Daripada mendoakan mereka. Tapi jangan WA ke tetangga, zolimi saya. Saya mau berdoa. Enggak bisa tuh ya. Jadi pada saat situasi genting hati kita terzalimi, berdoalah kepada Allah. Terbukti Rasulullah saat memuncak permusuhan orang Taif, berdoa kepada Allah. Di kemudian hari dari Taif inilah lahir para ulama-ulama yang hebat, dan Taif ini menjadi sebuah provinsi yang maju setelah Mekah, Madinatul Munawwarah dan Taif. Sekarang itu aturan umroh itu bisa menggunakan visa wisata, sehingga orang yang umroh bisa jalan-jalan ke Taif dan bisa jalan-jalan ke area-area bersejarah lainnya. Berbeda dengan dulu ya, kalau misalnya visa umroh udah sebatas umroh saja. Kalau sekarang bisa berwisata. Tapi sayang belum dibuka karena di Indonesia ini hasil PCR-nya tidak dipercaya di luar negeri. Januari 2021 saya berangkat umroh new normal. Itu dikirim dari pihak travel untuk survei, untuk supaya bagaimana sih umroh new normal. Kami di sini sudah PCR bagus, pokoknya sudah hasilnya semuanya negatif. Di karantina dulu 1 hari di Jakarta. Setelah berangkat ke sana, ternyata satu pesawat dari Indonesia itu isinya ada kurang lebih sekitar 250 orang. Ternyata dari 250 orang ini begitu di PCR di Mekah, di Madinah, nih ada yang positif 24 orang. Hasilnya satu pesawat semuanya dikarantina di kota Madinah selama 6 hari. Semenjak itu penerbangan ke Arab Saudi ditutup karena hasil PCR di Indonesia tidak bisa dipercaya. Sampai sekarang. Mungkin nggak tahu apakah suratnya yang salah atau virusnya lagi nyumput. Virusnya lagi wallahu alam bimuradi ya. Jadi hebatnya Rasulullah, dihina, dicaci maki, dilempari, bahkan dilempar dengan kotoran onta, tetap mendoakan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu sampai punten ya, Rasulullah itu menjelang wafatnya sampai tetap ingat kita nih Pak. Ummati. Kalau ada orang sakaratul maut menyebut nama orang, berarti orang itu sangat istimewa. Nih, ada orang tua kita nih, detik-detik nafas terakhirnya atau sedang sakaratul mautnya, ternyata memanggil anak yang paling bungsunya. Berarti yang paling ia pikirkan adalah anak yang bungsunya. Kalau ada suami pada saat sakaratul mautnya menyebut nama perempuan lain, wah hati-hati ini. Berarti yang sedang diingat adalah perempuan itu. Tapi Pak, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sebagus-bagusnya, sepandai-pandainya seorang laki-laki menyembunyikan istri muda, tetap tua juga. Betul tidak? Meskipun istri mudanya minum jamu awet muda, tetap tua juga. Boro-boro minum jamu awet muda, tukang jamunya aja tua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebegitu indahnya sampai tidak pernah memperlakukan orang zalim dengan kezaliman yang sama. Padahal boleh sebetulnya sombong kepada yang sombong itu kan boleh ya. Tapi Rasulullah lebih memilih mendoakan. Maka Rasulullah lah yang mendapatkan fasilitas syafaat untuk umatnya. Siapa salah satu di antara yang akan mendapatkan syafaat itu? Boleh jadi yang paling banyak sholawatnya. Apakah untuk membaca sholawat nunggu muludan dulu? Tidak. Apakah nunggu Isra Mi'raj dulu? Enggak. Lihat aktivitas sholawat kita yang tidak kita sadari. Pada saat sholat pasti ada sholawat. Maka makin banyaknya sholat, maka makin banyak sholawat. Kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menggunakan ucapan sholawat itu sebagai tawasul kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa ada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah
adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi Rasulullah itu keturunannya nyambung dengan Ismail alaihissalam. Sementara Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Sulaiman, Daud itu adalah keturunan dari adiknya atau kakaknya Ismail alaihissalam, dari Ishak, dari Yahuda, sehingga jauh sekali. Rasulullah itu langsung kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ibrahim, sementara nabi-nabi yang lain adalah terputus dulu dengan seorang yang bernama Yahuda. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyaknya sholawat kita melalui sholat itu. Makanya kan Rasulullah begini, alaikum bil jamaah fa inna dibu ya'kulu min ghanamil qasiyah. Kalian harus selalu berjamaah dalam sholat. Sesungguhnya serigala hanya akan memakan binatang yang terpisah dari temannya. Kalau sholat sendiri ujiannya lebih berat. Allahu Akbar, hati kita fly to the sky, melayang ke langit, mikir macam-macam. Karena setan itu begitu. Kalau dia tidak mampu menghalangi orang untuk sholat, maka dia akan datang dalam sholat mengacak-ngacak sholat kita. Tapi seburuk apapun, sejelek apapun, setidak khusyuk apapun kita, kalau sholatnya berjamaah, insya Allah tetap 27. Maka mudah-mudahan ini makmur dengan jamaah sholat. Mudah-mudahan para bapak-bapak nanti ajak juga putra-putri kita, putra ya, wabil khusus anak laki-laki. Saya masih ingat waktu kecil itu selalu digendong oleh orang tua, digendong sampai tidur. Tadi Pak RW ya menyampaikan tadi ya, anak-anak banyak di sini. Gak apa-apa, jadikan masjid ini adalah ramah anak-anak, tapi orang tuanya harus berpesan, nah nanti di masjid jangan ganggu yang sholat. Apabila anak-anak banyak yang sholat di sini, kabar bahagia untuk orang tua. Kenapa? Anak-anak sehebat apapun di masjid, tidak mungkin dia main game online. Harus jadi masjid yang ramah. Yang ramah seperti apa? Betah. Bagaimana caranya? Peranan orang tua ketika ada anak yang misalnya mau sholat di saf pertama, dipisah. Jangan sampai satu saf itu semuanya anak-anak. Bubar sholatnya. Dipisah. Ini orang tuanya lagi nggak ada, dipisah. Nah, kamu di sini ya, kamu di sini. Siapa yang sholatnya tidak gaduh, nanti bapak siapkan permen. Siapkan permen. Satu kali dia datang dengan ayahnya, lari-lari, jangan ditegur dengan cara yang keras. Kenapa? Karena insya Allah suatu saat dia akan berhenti sendiri. Tapi dia tetap senang ke masjid. Karena saya tidak pernah melihat ada bapak-bapak yang lari-lari di masjid. Betul tidak? Ada masanya dia hidang. Apa sih hidang teh Pak Lurah? Ada masanya dia lari, bosan sendiri. Maka ada tim di sini. Ayahnya, Pak DKM, jamaah yang aktif. Begitu ada anak-anak, wah ini pasti nih anak-anak ribut nih, rame nih, langsung. Nah, nanti sholatnya jangan gaduh. Bagi yang tidak gaduh ada hadiah. Siapkan permen atau dikasih 2.000 juga udah girang anak-anak mah. Satu kali, dua kali, insya Allah setelah itu dia familiar dengan masjid. Atau Ustadz saya nggak bisa ke masjid, takut disuruh imam. Dulu pertama kali ke masjid tiba-tiba disuruh imam, boro-boro jadi imam, saya tuh sholat sendiri juga nggak bisa. Terus gimana? Boleh nggak di rumah? Boleh, asalkan tidak tiap hari, karena kewajiban seorang laki-laki adalah menghampiri masjid-masjid. Di masa Rasulullah ada seorang yang buta. Kata Rasulullah SAW, kalian harus datang ke masjid. Ya Rasulullah, bagaimana dengan hamba? Hamba kan buta. Ya boleh. Lalu meninggalkan Rasulullah. Rasulullah manggil lagi. Hal sami'un nida, apakah kamu mendengar suara azan? Naam ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar suara azan, maka wajib kamu sholat berjamaah di masjid. Itu orang buta. Jadi artinya apa? Berarti cacat fisik berupa tidak mampu melihat tidak menghalangi kewajiban untuk menghampiri masjid. Ibu bagaimana caranya agar menghantarkan anak-anak senang dengan masjid? Kalau Jumatan bagaimana? Miliki kebiasaan kalau Jumatan, pulang Jumatan misalnya anak laki-laki itu, siapkan hadiah terbaik. Suka es krim? Siapkan es krim di rumah. Setelah pulang dari Jumatan, kasih kabar gembira. Insya Allah nanti senang ke masjid. Kan kadang-kadang dilema ya,
ayahnya lagi di pabrik belum pulang kan kalau hari Jumat. Ini anak usia sudah menjelang balik tapi belum bisa Jumatan sendiri, harus dengan ayahnya. Kasih motivasi, nah nanti jika pulang Jumatan nanti ibu belikan, dan itu dibiasakan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan berikutnya, insya Allah anak sudah biasa ke masjid dan es krim tidak harus beli lagi. Dia sudah terbiasa ke masjid. Adaptasi awalnya adalah siapkan makanan kesukaannya. Apa makanan kesukaannya? Ya kayak bapak ke ibu, apa kesukaannya? Sukanya duit, Ustaz. Wah susah memang kalau duit mah ya. Kasihlah kesenangannya kepada anak-anak itu. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 11. Standarnya 1 jam, Bu. Aduh, ini gimana ya, dilema nih. Jadi kembali lagi kepada tadi, alaikum bil jamaah fa inna tibu yaqulu min ghanamil qasiyah. Harus usahakan berjamaah. Jika di masa balik sampai usia 10, usia misalnya 30, 35 kita banyak sholat bolong-bolong, maka mudah-mudahan menjelang usia kita tua, berjamaah ini bisa menutupi kekeliruan dan kesalahan di masa lalu. Sudah bukan waktunya lagi kita membuang-buang waktu. Saya tetap cita-cita ingin jadi pengusaha. Kalau usia sudah di atas 40 tahun belum jadi pengusaha juga, putar haluan, mungkin cari ridho Allah agar kita diringankan dalam beban dunia ini. Karena kalau sudah separuh usia ini sudah tidak diberikan apa yang kita impikan, berarti bukan mimpinya yang salah, orientasinya yang harus diubah. Jangan sampai yang dikejar tidak kekejar, ridho Allah tidak mendapatkan. Maka skala prioritasnya adalah, mulai hari ini saya akan memperkuat bagaimana membiasakan sholat berjamaah. Insya Allah kalau sholat berjamaah itu berpeluang jadi husnul khotimah. Kenapa? Karena tadi orang cerdas adalah orang yang melakukan amalan ringan tapi berpahala berlipat ganda. Sendiri udah mah susah khusuk, digoda, apalagi kalau di rumah anak-anak juga suka menggoda. Bukan hanya anaknya, ibunya juga menggoda. Gitu ya. Artinya apa? Artinya putar bagaimana kita mendapatkan amalan soleh yang ringan tapi berbobot. Salah satu di antaranya adalah berjamaah. Berjamaah itu luar biasa. Makanya kalau sudah berjamaah pasti ada tradisi dan kebiasaan. Apa kebiasaannya? Sholat awal waktu. Kenapa sholat awal waktu adalah salah satu amal yang akan membuat kita mendapatkan beratnya hisab di hadapan Allah? Karena awwalu ma yuhasabu, yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Yang lain keluar, semuanya sholat. Yang pertama ditanya itu adalah sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu saling mendorong. Caranya bukan menyuruh tapi berdoa, ya Allah, di sisa usia saya dan suami, mudah-mudahan Engkau lembutkan hatinya dan Engkau mudahkan langkahnya menuju ke masjid. Ingat, yang membuat kita mampu sholat itu bukan pinter, bukan cerdas, bukan ilmu, bukan, tapi hidayah Allah. Coba perhatikan. Kalau kita mendengar suara azan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya. Tapi ketika bunyinya begini, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi yang menguatkan kita sholat itu adalah Allah. Yang menggerakkan kaki kita adalah hidayah. Yang membuat kita ringan melakukan sholat berjamaah bukan pinter, bukan ilmu, bukan pesantren, hidayah Allah. Makanya kenapa saat kalimat hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berbahagialah, bersyukurlah jika Allah mudahkan kita menuju masjid. Kenapa? Ini tempat yang paling nyaman di dunia ini. Manusia pertama di dunia ini yang menciptakan tempat ibadah, Nabi Allah Adam. Yang pertama dibangun apa? Ka'bah.
dirawat oleh Nabi Ibrahim, dipelihara oleh Nabi Ismail, lalu dimakmurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah masjid. Pak, kalau pernah ke Masjidil Haram, walaupun kita pendosa, begitu melihat Ka'bah, bercucur air mata kita, tumpah. Entah kenapa, walaupun sudah beberapa kali, begitu melihat Ka'bah, seperti ada ikatan batin antara kita dengan pemilik Rabbahadal Bait. Maka tempat yang nyaman ini adalah masjid. Silahkan ibu, kalau lagi resah gelisah datang ke masjid ibadah, apalagi masjid yang makmur itu, langsung adem ke hati. Ada yang nagih ke masjid, pasti nggak berani datang ke masjid dia nagih. Ditungguan, oh, ditungguan cina nagihnya. Pokoknya masjid ini luar biasa. Maka perbanyak langkah kita ke masjid. Karena boleh jadi bumi yang kita pijak semuanya tidak bersaksi kebaikan kecuali bumi-bumi yang di atasnya ada bangunan masjid. Semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari rangkaian yang tadi awal disampaikan betapa hebatnya Rasulullah dan betapa agungnya Rasulullah. Saat kelak Allah takdirkan kita bisa mengunjungi makamnya yang ada di Masjid Madinatul Munawwarah, di samping mimbarnya, maka ucapkanlah salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sambil lewat menghadap ke arah kubur beliau, ucapkan salam dari hati, gumamkan dengan jiwa, dan bayangkan andai suatu saat kita bisa bertemu melihat wajahnya. Mimpi saja sudah dijamin kita adalah orang baik karena Rasulullah tidak mungkin bisa diserupai oleh setan. Maka sebesar cinta kita kepada Rasulullah, sebesar itu pula akan menjadi saksi kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mustafa atau Toha atau Yasin atau Tola al-Badru alaina dan pujian-pujian yang lain yang dikarang oleh para ulama terdahulu adalah memudahkan kita merangkai kata-kata memuji manusia yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali dalam surat Al-Fat ayat terakhir Allah menyebutkan Muhammad, tapi bukan untuk memanggil, tapi untuk mendefinisikan siapa Muhammad itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Allah ingin menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, sholawat kita kepada Rasulullah adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan menjaga eksistensi tauhid kita kepada Allah. Kenapa berkaitan dengan tauhid? Allahumma ya Allah, sholli, berikan rahmat keselamatan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah adalah pemberi, Rasulullah adalah penerima. Allah adalah khaliq, Rasulullah adalah makhluk. Artinya sampai kiamat umat Rasulullah tidak akan pernah memposisikan Rasulullah sebagai Tuhan. Dia tetaplah seorang nabi, tetaplah seorang rasul, tetaplah seorang kekasih Allah yang tidak akan bergeser menjadi seorang Tuhan. Kenapa? Karena Rasulullah diutus setelah ada seorang nabi yang dianggap menjadi Tuhan. Sebetulnya beberapa yang akan disampaikan tentang tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah, waktunya tidak mencukupi. Karena bahasan tauhid ini harus tuntas, tidak boleh sepotong-sepotong. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Allah mentakdirkan kita masih bisa bersilaturahmi kembali. Bumi yang kita pijak, masjid yang kita gunakan untuk beribadah, mudah-mudahan semuanya menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi pemberat hisab di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kepada seluruh orang tua kami, para tokoh masyarakat,
jika ada kesalahan itu murni dari kebodohan dan kekhilafan yang saya miliki. Jika ada kebenaran yang ditimbulkan dari setiap ucapan, itu adalah semata-mata petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.